Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Stuti dengan NIM PO7142032111042, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Dan saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku. Karena setiap suku di Indonesia itu memiliki perbedaan bahasa, maka bahasa Indonesia inilah yang menjadi bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Nah, bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Tinggi atau Melaka atau Riau. Nah, ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu menjadi asal muasal terbentuknya bahasa Indonesia. Yang pertama itu karena bahasa Melayu ini merupakan lingua franca atau bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara yang sudah ada sejak lama. Nah, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Nah, berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu ini memiliki perbedaan dengan bahasa lainnya yang saat itu berada di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Seperti contohnya dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara, sedangkan dalam bahasa Melayu penggunaan peraturan-peraturan dalam penggunaan kata tersebut tidak digunakan. Yang ketiga yaitu kebutuhan politik. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu masyarakat Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Alasan yang kedua yaitu sebagai identitas nasional, karena bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu merupakan bahasa Indonesia, sehingga menjadi ciri khas tersendiri untuk negara Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk berkomunikasi dengan sesama masyarakat Indonesia. Nah, adapun perkembangan ejaan bahasa Indonesia ini, yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia ini diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini berlaku hanya sampai pada tahun 1947. Kemudian ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen, adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik, yang merupakan pembaharuan dari ejaan Soewandi yang terletak dalam penggunaan diftong atau penggabungan dua huruf vokal. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Pada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang digelar pada tahun 1954 di Medan, kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Nah, dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Nah,
Nah, kemudian ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Kemudian, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK pada tahun 1967 sampai pada tahun 1972. Nah, pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Kemudian ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Nah, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini telah berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mahsuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Sewandi yang berlaku sebelumnya. Nah, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Yang terakhir yang masih digunakan hingga saat ini yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Nah, pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia ini melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dan dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.